Ketemu lagi ya di channel kami. Oke, jadi untuk video kali ini yang saya akan bagikan adalah gimana caranya mengecek mobil pickup ya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang ingin membeli mobil pickup bekas, jadi bisa dicek dulu bagian-bagian penting sebelum membelinya ya. Nah, karena membeli mobil bekas beda dengan yang baru, jadi perlu dicek bagian-bagian penting. Oke, jadi untuk yang pertama-tama untuk mobil angkutan sudah pasti kita cek bagian baknya ya. Jadi usahakan bak pada lantai mobil itu tidak mengalami keropos. Nah, terus juga tidak mengalami seperti bekas hantaman batu atau apa ya. Jadi usahakan agak mulus. Oke, jadi yang untuk selanjutnya yang perlu kita cek adalah bagian sasis. Jadi sasis mobil ini sangat penting ya. Nah, jadi ada 3 yang perlu dilakukan pengecekan. Yang pertama sasis, yang kedua mesin, dan yang ketiga dari kaki-kaki mobil. Jadi untuk bagian bodi mungkin sebagian teman sudah banyak yang tahu. Oke, langsung aja kita saksikan videonya. Oke, jadi pertama-tama yang kalian harus lakukan pengecekan adalah pada bagian sasis ya. Mungkin kalau di bagian bodi bisa terlihat, cuma nanti saya bahas juga untuk bagian bodinya. Nah, untuk bagian sasis, yang pertama kita harus tahu mobil ini dipakai pada muatan berat atau tidak memuat beban berat ya. Jadi yang pertama kalian cek itu pada posisi pernya ini ya. Jadi apabila mobil ini dimuati dengan muatan berat atau beban berat, dia pasti akan menambah per 1 lagi ya. Nah, jadi apabila kawan-kawan ingin membeli pickup dan pernya bertambah 1 seperti ini, berarti mobil ini dipakai dalam muatan berat ya. Oke, yang kedua kita cek dari sasisnya. Oke, jadi usahakan posisi sasis ini tidak mengalami keretakan atau keropos ya. Nah, biasanya yang mengalami keretakan di bagian sini, bagian dekat sisi ban dan bagian antara sambungan bak dan kepala mobil ini. Nah, ini ada retak rambutnya ini ya. Nah, terus di bagian depan juga perlu kalian cek. Nah, biasanya di bagian sini, nah ini juga bekas las-lasan. Nah, itu perlu kalian cek. Sebenarnya untuk mobil yang sudah dilas seperti ini tidak ada masalah ya. Cuma apabila mobil sudah las-lasan begini, berarti dia dimuati oleh beban berat ya. Jadi untuk nilai harga jualnya juga lebih murah. Jadi usahakan untuk mencari mobil kondisi sasisnya tidak ada mengalami keretakan atau keausan. Selanjutnya untuk dari bodi mobilnya ya. Nah, jadi untuk bodi mobil ini untuk lecet pemakaian biasa ya, namanya juga mobil bekas. Tapi yang bisa kita lihat, kalau bisa posisi mobil ini belum dempulan ya, atau masih posisi kaleng ya, seperti ini. Jadi apabila didempul ulang, dempul tidak tebal. Nah, karena apabila dempul terlalu tebal itu akan membuat mobil ini catnya retak. Jadi usahakan cari mobil yang masih bodinya masih kaleng ya, atau pada saat diketok seperti ini berbunyi, tidak seperti berbunyi terkena dempul. Oke, yang selanjutnya, untuk posisi bodi juga kita lakukan pengecekan pada bagian dalamnya ya. Jadi
Seakan rantai ini lantai dari kap mobil atau di dalam kabin mobil ini tidak mengalami keropos. Dan juga bisa kita lihat pada posisi ini lem-leman atau sambung-sambungan seperti ini. Nah, apabila ini sudah tidak seperti aslinya atau bekas selas-selasan, bisa jadi mobil ini pernah menabrak ya, atau pernah tabrakan dengan benturan yang sangat keras. Jadi bisa kita lihat ini masih ada lem-lemannya. Nah, di sudut-sudutnya ini berarti mobil ini tidak pernah mengalami insiden atau tabrakan yang sangat fatal ya, mungkin hanya terserempet biasa. Oke, selanjutnya kita cek pada bagian mesinnya. Untuk pertama-tama yang kita cek pada bagian rembesan pada mesin mobil ini ya. Jadi pada sambungan head cylinder, nah kita bisa lihat. Terus pada bagian karter bawah juga bisa dilihat. Nah, usahakan tidak ada rembesan oli ya, seperti di sini di bagian head ini. Jadi usahakan mobil ini tidak ada rembesan oli ya. Oke, selanjutnya. Oke, pada saat mesin hidup itu yang pertama-tama kita cek adalah suara pada mesin ya. Jadi jangan sampai ada suara seperti tak 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 tak. Pada bagian bawah itu biasanya metal dan bagian atas biasanya klepnya ya. Dan terus juga kita bisa mengecek kompres yang bocor atau tidak. Nah, jadi caranya kita buka tutup olinya ini. Nah, apabila mengeluarkan asap dari tutup oli ini, berarti posisi kompres dari mobil ini mengalami kebocoran ya. Nah, itu bisa juga jadi pertimbangan untuk kawan-kawan membeli mobil ini. Oke, yang selanjutnya kita cek juga bagian lampu-lampunya ya, apakah berfungsi semua. Lampu utama, terus lampu ratingnya, lampu tanda belok, terus wiper. Ini wipernya. Nah, pastikan semuanya berfungsi dengan baik ya. Oke, yang selanjutnya kita tes juga bagian kopling ya. Nah, di sini ada bagian kopling. Nah, pada saat kita menginjak kopling seperti ini, usahakan tidak ada bunyi pada bagian bak kopling. Nah, apabila terdapat bunyi berarti kelahar tindis atau release bearing dari kopling ini berarti mengalami kerusakan. Dan untuk test drive-nya kita masukkan giginya atau persnelingnya kita masukkan, terus kita angkat kopling ini. Jadi apabila kita angkat kopling seperti ini, mesin bergetar. Pada saat berjalan bisa dipastikan matahari atau komponen kopling mengalami kehausan ya, atau ketidakrataan ya. Nah, oke, jadi yang untuk selanjutnya bisa kita test drive atau kita tes jalan, dan kita pastikan kaki-kaki bagian sok-sok masih enak ya. Oke, itu aja untuk video kami kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.